Luar biasa, ya. Haleluya. Oh, haleluya, senang sekali lihat Anda. Ya, sudah nggak sabar, hari ini belum selesai khotbah tapi sudah kepingin ketemu hari Kamis, ya. Karena Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan kita mau bawa jiwa orang sakit datang ke gereja ini. Tadi pagi saya ketemu satu ibu-ibu menangis, dia bilang, "Pak, ingat saya enggak?" Saya bilang, "Ingat." Karena minggu lalunya itu dia tunggu saya minta suaminya didoakan. Suaminya di kursi roda, kakinya kena diabetes dan perbanan semua, sampai dikatakan kakinya itu nggak ada rasanya, kayak seperti dibius. Ya, itu artinya sarafnya yang ada itu sudah banyak yang rusak, yang mati. Ya, biasanya kalau begitu itu bisa diamputasi. Tadi dia bawa suaminya berjalan meskipun masih ada perban. Suaminya berjalan sambil si ibu itu sambil menangis, dia berkata, "Suami saya sudah sembuh, Pak." Suaminya sarafnya ketika dibersihkan lukanya itu sudah mulai kerasa. Ada mungkin agak sakit-sakitnya ya. Kemarin itu kayak mati rasa, betul-betul mati rasa. Diabetes yang sebelumnya 500 menjadi 100. Itu suaminya itu kena serangan jantung sebelumnya. Terus diabetes, kolesterol, macam-macam pokoknya. Hari ini kolesterolnya menjadi normal, jantungnya baik-baik saja, dan diabetesnya itu Tuhan kasih kemurahan. God is so good, bukan tentang saya nggak bisa menyembuhkan. Boleh kasih tepuk tangan silakan. Tadi saya diminta doakan, saya pikir doakan kesembuhan lagi buat kaki suaminya. Tapi saya sudah bilang sama suaminya, kalau Bapak sudah dikasih kesembuhan, harus dijaga kesembuhan itu. Jangan minum manis-manis lagi. Terus, tahu saya minta doakan apa? Doakan saya, hari ini ulang tahun pernikahan yang ke-10. Saya doakan. Bu, dikasih tepuk tangan lagi, boleh lah, gak apa-apa ya. Dua-duanya, istrinya ya terutama yang menangis. Ya. God is so good. Nanti Kamis, ayo kita bawa orang sakit datang ke sini. Kita mau berdoa buat mereka juga, supaya mereka juga mengalami kesembuhan yang sama. Amin, saudara. Hari ini saya khotbah banyak bicara tentang kepemimpinan. Saya nggak bisa sampaikan apa yang tadi pagi, tadi siang, sore. Kalau yang malam ini memang harus dikhotbahkan. Tapi tadi pagi saya khotbah tentang seorang namanya Yosua, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menggantikan seorang bernama Musa. Nggak gampang. Kaliber Musa itu, kalau dilihat CV-nya Musa, seorang pembela lautan. Yosua itu hanya pembela sungai. Tapi Tuhan itu kalau pilih seseorang bukan cari orang yang hebat. Cari orang yang setia. Orang yang setia siapa yang mendapatkannya, kata kitab Amsal. Kalau Anda tipikal orang setia, ada besar kemungkinan ketika Anda sungguh-sungguh. Tahu Yosua dipilih kenapa? Alasannya sederhana, karena Yosua itu penuh roh Tuhan. Kata-katanya itu aja, penuh roh Tuhan. Pilihlah Yosua yang penuh roh Tuhan itu. Ini orang intim sama Tuhan. Ya, Daud adalah orang yang intim juga. Makanya ketika Tuhan mencari pengganti untuk Saul, Tuhan cari seorang penyembah yang menyembah di dalam kerinduan akan Tuhan. Seperti ini kena ini enggak ya? Saya jadi agak takut nyanyi lagu sekarang. Tadi soalnya saya dikasih tahu itu lagu tadi copyright gitu ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ini copyright enggak? Copyright enggak? Saya jadi agak takut nyanyi lagu ya. Mending nyanyi lagu GMS aja ya, aman ya, gak ada copyright ya. Kalau gak ada yang ngomong saya nyanyi lagi nih. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah risaiku, kepadamu rohku berserah. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang menyembah. Ketika orang itu menyembah di dalam Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Makanya tadi pagi saya ajarin, jadilah orang yang menyembah Tuhan. Jangan bilang saya gak bisa nyanyi, belajarlah nyanyi. Sekarang ini saya nggak bisa main musik, nggak perlu. Anda cukup punya aplikasi warna hijau itu, yang nggak usah bayar pun masih bisa dengarkan lagu. Banyak suara instrumental di situ. Saya sering dengarkan itu, kadang nggak pakai gitar, saya pakai itu aja nyanyi sudah cukup. Saya dilawat Tuhan dimanapun. Tuhan itu suka dengan orang yang rindu akan Dia. Yosua
seorang bujang pelayannya Musa. Mana pernah berpikir dia dipilih Tuhan pada akhirnya untuk menggantikan Musa. Tapi lewat Yosua, bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Siapa lagi? Tadi pagi saya khotbah tentang seorang, sampai jadi lupa saya, itu judulnya apa? Elisa. Elisa anak orang sukses. Papanya punya usaha lembu. Bukan usaha lembu. Usaha bajak, usaha perkebunan gitu ya. Elisa itu lagi bajak lembu. Ada 12 pasang lembu. 12 atau 11 ya, kok jadi lupa ini ya. Terlalu banyak khotbah hari ini. Ya beda tipis lah ya, Betty ya. 12 antara 11. 12 lembu atau 11 lembu ya? 12 ya. Yang ke-12 dia yang tunggangi. 12 lembu, anak orang sukses. Tapi ketika Tuhan bilang lewat Elia, karena Tuhan sudah ngomong sama Elia, nanti Elisa yang akan menggantikan kamu jadi nabi. Elia melemparkan jubahnya. Elisa enggak pakai ngomong yang lain. Dia bilang, izinkan aku pamit sama orang tuaku. Setelah itu apa yang dilakukan? Langsung dipotong lembunya. Dua yang punya dia itu dipotong, dipersembahkan. Dan kayu untuk bajak itu dibakar. Dengan kata lain, ketika dalam panggilan Tuhan, tidak ada istilah mundur dalam pelayanan. Sekali maju tetap maju. Orang dalam hidup, kalau Anda ingin dipromosi Tuhan, punya prinsip hidup kerja itu jangan ada second opinion. Sekali dipercaya di mana, do the best. Kalau kontrakmu habis di situ, biarkan Tuhan yang mengangkatmu. Tuhan yang menaruhmu di tempat yang lain, itu biarkan Tuhan. Jangan Anda. Kalau Anda diizinkan diproses di situ, bekerjalah yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dan membuktikan Elisa menerima urapan 2 kali lipat. Itu banyak prinsip hidup, Anda bisa belajar, nanti lihat YouTube di GMS Bali. Anda lihat YouTube-nya. Yang tadi sore saya khotbah tentang seorang Timotius. Timotius ini luar biasa. Umur 15 dia bertobat. Mamanya orang Yahudi, papanya orang Yunani. Ketika Paulus lihat dia pertama kali, Paulus bilang, aku mau dia ikut aku dalam pelayanan. Kenapa? Sederhana. Ini anak muda, karakternya bagus. Makanya dalam pelayanan Anda bertanya, kalau Anda mau dibawa Tuhan lebih lagi, bangunlah karakter dalam hidupmu. Seorang yang menghendaki jabatan pelayanan, jabatan pemimpin adalah menghendaki pekerjaan yang indah, kata firman Tuhan. Kenapa pekerjaan yang indah? Karena lewat kepemimpinan itulah kita bisa berdampak buat sekitar kita. Dan Timotius membuktikan meskipun dia muda, dia bisa dipercayai. Ya, kadang-kadang orang muda itu selalu dipandang sebelah mata. Pernah ketemu orang tua yang dia memandang kita dengan gini? Kan sebelah mata, enggak semua mata. Itu kiasan ya. Tapi kan kadang-kadang kamu anak muda tahu apa? Kan gitu. Tapi enggak loh, Timotius itu sama Paulus itu jarak umurnya jauh. Timotius bisa membuktikan dari seorang anak misi, anak visi di dalam pelayanan. Suatu hari Paulus berkata di ayat yang lain di kitab Roma, dia berkata, ini adalah teman sekerjaku. Wow, bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Jadi orang jangan berhenti menjadi level jemaat terus. Ya kan sampai selama-lamanya jadi jemaat, jangan. Karena kepemimpinan itu panggilan Tuhan. Nanti saya akan bukakan ayatnya. Pemimpin, menjadi seorang pemimpin itu salah satu berkat yang Tuhan janjikan di kitab Ulangan. Ya. Dan malam ini kita akan belajar dari seorang yang dianggap tak terpelajar, yang keras orangnya, tapi dibentuk sama Tuhan, dijadikan sosok guru dalam kegerakan, namanya Petrus. Sebelum itu kita buka dulu dalam Ulangan 28 ayat pertama. Dikatakan berkat, katakan berkat. Ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat kepada firman-Nya, Tuhan menjanjikan sebuah berkat. Dikatakan begini, saya ulangi lagi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ayat 3 perhatikan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Siapa yang mau dimanapun kita ditempatkan selalu diberkati? Ada yang angkat tangan, coba diinjak kakinya, ketiduran jangan-jangan. Tidak ada orang gak mau diberkati. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu. Tadi saya ngobrol sama satu teman kita jauh dari kota lain. Dia berkunjung ke gereja kita. Saya ngomong sama dia, banyak orang itu kadang tidak menyadari berkat ada dalam hidupnya. Kita masih punya pekerjaan,
kita bisa melayani Tuhan, itu berkat loh. Kita bisa makan bigul, enggak alergi, enggak ada ketakutan. Ya, tapi kalau sudah ada alarm titit ini kaku semua ya, jangan diteruskan. Jangan berkata Tuhan aku patahkan kolesterol dalam babi ini. Itu jelas kolesterol kok yang kamu makan kok, ya kan? Saya ngomong sama teman saya, enggak semua orang bisa punya istri. Kita punya istri itu bless loh, itu berkat. Enggak semua orang bisa punya anak. Kita punya anak itu bless juga. Orang yang enggak punya anak pun juga ada blessnya tersendiri. Terus dia ketika saya ngomong itu, terus dia bilang, iya ya aku dapat banyak ya. Kadang-kadang kita kurang menghargai sekitar kita. Itu berkat loh saudara. Ternyata berkat itu kadang-kadang kita kurang syukuri di situ. Anda bisa enggak ada alergi makan, itu juga berkat loh. Nafas gratis itu berkat. Makanya belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Lah ini janji Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti ada berkatnya. Dan ternyata berkat itu enggak cuma berkat secara materi, kehidupan, apa yang kita kerjakan berhasil. Tapi ada berkat lagi, ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, katakan menjadi kepala. Siapa yang suka Bruto? Tidak ada hubungannya. Bruto temannya Popeye, musuhnya Popeye. Gak ngerti ya sudah, dead jokes ya, guyonan bapak-bapak. Nggak lucu soalnya ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ternyata berkat itu juga bicara tentang promosi dalam kehidupan. Makanya kalau saya pelajari dalam Alkitab, semua kepemimpinan yang ada di dalam Alkitab itu banyak pilihan Tuhan di dalamnya. Bagaimana Tuhan itu mengutus malaikatnya, seperti Gideon diutus malaikat, hai Gideon, pahlawan yang gagah berani. Gideon lagi sembunyi itu, mengirik anggur. Orang mengirik anggur itu di tempat terbuka. Gideon enggak di dalam, karena dia takut sama orang Midian. Tuhan datang, pilih, inilah sang pembebas nantinya, namanya Gideon. Dengan 300 tentaranya. Kalau film 300, yang di film-film itu tiru Gideon sebetulnya. Enggak ada sungguhannya, ada sungguhan itu di sini, di Alkitab. Seorang yang ketakutan sebetulnya, tapi Tuhan pilih Gideon. Seorang yang dikatakan dia kaum paling lemah, dan dia sendiri adalah orang yang mungkin gak diperhitungkan, istilah kita mungkin anak pupuk bawang, ya kan? Tapi Tuhan panggil dia untuk jadi seorang pemimpin. Ternyata panggilan pemimpin, menjadi seorang pemimpin itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi saudara, kalau kita dipercaya, apalagi di gereja kita ini, dalam penggembalaan Connect Group, ada yang namanya CGL, ada yang namanya Coach, ada yang namanya TL, itu bukan jabatan yang cuma sekedar diberikan, enggak. Siapa yang bisa dipercaya akan dipercaya lebih lagi. Siapa yang bisa diutus akan diutus lebih lagi. Gereja ini selalu membuka kesempatan untuk orang dipakainya. Saya termasuk salah satu produk Tuhan temukan saya dipakai, dididik, dimuridkan, digembalakan. Saya adalah salah satu produk. Saya tidak pernah punya mimpi jadi seorang gembala, seorang pendeta, enggak ada. Saya kalau ditanya cita-citanya apa? Jadi insinyur, masa kecil. Zaman dulu itu cuma cita-citanya 2, jadi pilot sama jadi presiden. Ya, kalau sekarang food blogger lain ya, YouTuber. Apalagi? Jadi apa sekarang? Nanti ada masanya jadi desain, sekolahnya desain grafis semuanya. Jadi apa saudara? Kalau orang Nias cita-citanya 2. Kalau gak jadi penyanyi, jadi pendeta. Itu orang Nias. Ya kan? Saya gak pernah bayangan loh jadi gembala, jadi pendeta. But I'm thank God. Kenapa saya bersyukur sama Tuhan? Thank God. Karena saya ditemukan di gereja ini. Dari orang biasa, dikasih kesempatan, dididik, dimuridkan, sampai jadi hari ini. Ini kesempatan lebar. Gereja ini selalu membuka kesempatan lebar untuk orang sama-sama melayani. Tentunya orang yang melayani pun tidak bisa sembarangan. Kita harus jaga hidup. Kita harus jaga hidup. Karena kita itu panutan, kita itu teladan. Gimana caranya kita bisa membagikan berkat kalau kita sendiri pun tidak bagus. Dan kalau Anda pelajari tadi pagi, siang dan sore, kenapa Tuhan memilih Yosua, kenapa Tuhan memilih Elisa, Tuhan kenapa memilih Timotius? Karena mereka punya sesuatu sehingga mereka layak untuk terima jabatan itu. Bagaimana dengan Petrus?
Kita buka langsung aja ya dengan cepat. Mari kita buka di dalam Markus 1 ayat 16 sampai ayat 18. Markus 1 ayat 16 sampai 18 dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Jelas statusnya, pekerjanya penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Luar biasa ya, Yesus itu mencari murid-muridnya. Dia enggak diam, enggak cuma berdoa, tapi dia mencari, dia berjalan. Ketemu Simon. Simonnya lagi ngapain? Lagi menebar jala, memecahkan jala. Lagi kerja nih, menebarkan jala. Tiba-tiba Tuhan datang ke situ. Mulai hari ini, aku jadikan kamu bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Luar biasa ya, selalu panggilan itu datangnya dari Tuhan. Ada orang tanya sama saya, Bapak kok bisa dipanggil Tuhan melayani Tuhan itu gimana ceritanya? Itu panjang. Kadang saya lihat ada orang yang berkata, saya melihat sinar itu terang sekali, bahkan lebih terang dan semakin terang dan masih terang. Tapi setelah itu gak ada kabarnya lagi. Bro, di mana kamu sekarang? Saya nggak lihat itu. Saya nggak lihat itu semua. Sederhana panggilan saya. Satu malam saya punya anjing, maaf ya namanya Bella. Iya, kenapa itu namanya itu ya? Mami saya punya anjing namanya Petrus. Harusnya kan Blacky gitu ya, kok Petrus? Lah itu anjing saya itu namanya anjing, mana ada anjing yang diem? Kan pasti gonggong ya. Lagi gonggong, tetangga saya nggak terima, marah-marah. Itu hal sederhana, tiba-tiba hari itu orang itu nggak tahu mimpi apa, kepingin ngancam membunuh kita di malam itu. Malam yang bersamaan adik saya tiba-tiba kena vonis kandungannya bermasalah, padahal belum menikah. Belum selesai masalah satu, muncul masalah kedua. Pagi hari saya berangkat ke kantor, lagi perjalanan ke kantor. Belum berangkat, masih di depan rumah saya. Tiba-tiba ada satu pertanyaan muncul di hidup saya. Saya enggak dengar secara audible ya. Wih Samuel, enggak ada gitu. Enggak ada petir juga, jedar. Hai anakku, enggak gitu juga. Tapi tiba-tiba muncul di hati saya. Kalau papa mamamu, adikmu, aku ambil. Bahkan termasuk yang Bella itu. Apa kamu bisa ikut aku? Masa gak bisa jawab pertanyaan itu? Ibarat orang makan buah simalakama. Siapa yang pernah makan buah simalakama ya? Apakah ada buah itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Itu iya, berarti ini banyak orang muda di sini. Kenapa ya disebut buah simalakama? Dimakan salah, enggak dimakan salah. Itu buah simalakama. Padahal enggak ada buahnya sungguhan ya. Serikaya ada saudara, simalakama enggak ada. Iya, kenapa ada istilah itu ya? Susah. Saya kalau ngomong, enggak apa-apa Tuhan. Kalau diambil sungguhan, kecewa nanti. Jangan Tuhan, enggak mau. Juga salah di mata Tuhan. Saya enggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dapat pertanyaan itu enggak bisa jawab. Yang saya bisa lakukan cuma nyanyi. I love you, I love you, I love you. Itu lagu saya, masih ingat saya. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Dari Manyar Jaya, kalau Anda tahu Surabaya, sampai di dekat Waru, di Jemur Sari itu. Saya nggak berani ngomong apa-apa kecuali nyanyi lagu itu. Tapi di Jemur Sari itu, tercetuslah kata-kata di hidup saya. Saya berkata Tuhan, kalau kau memang panggil hambamu,
Kalau itu sampai, kata-kata saya gini, kalau itu sampai terjadi, aku akan mati-matian untuk Tuhan. Saya ngomong itu saya masih ingat kata-kata itu. Tapi, ada tapinya, jangan berhenti, jangan Tuhan. Kalau itu terjadi, aku akan mati-matian untuk Tuhan. Titik, bahaya saudara. Diambil sungguhan, Anda kecewa sama Tuhan. Saya kasih koma, tapi Tuhan, jangan ambil mereka. Apalagi papa saya, di waktu itu belum kenal Tuhan, jangan. Saya akan berikan hidup saya untuk dipakai Tuhan, jangan ambil mereka. Anda tahu orang yang ngancam membunuh keluarga kami, setelah hari itu, orang yang ngancam membunuh keluarga kami, tiba-tiba dia menabrak orang, lewat peristiwa apa, atau nabrak orang, dia masuk penjara. Kita nggak pernah doa untuk dia masuk penjara, nggak pernah. Adik saya yang divonis tadi infeksi kandungan, tiba-tiba Tuhan nyatakan kesembuhan. Saya nggak lihat apa-apa, tapi di situ saya lihat Tuhan panggil saya di situ untuk melayani Tuhan. Makanya saya putuskan tahun 2002 itu, saya drop semua pekerjaan, saya masuk sekolah misinya Mawar Sharon. Saya masuk sekolah Paulus and Barnabas School, sekolah misinya yang angkatan pertama. Pastor Lani juga siswanya, oh thank God, Tuhan juga temukan pasangan hidupnya. Oh haleluya. Ini ngomong apa ini? Tapi intinya, Tuhan itu tidak pernah kebetulan untuk memanggil kita, saudara. Entah lewat apapun deh, Tuhan itu panggil kita. Sama, Tuhan panggil Simon Petrus ini. Kenapa sih Tuhan panggil Simon? Apa istimewanya dari Simon? Yang pertama, coba buka. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang bernama Simon ini? Ini loh, Simon itu respon terhadap panggilan Tuhan. Orang lagi asik-asik menjala ikan, seret. Tiba-tiba datang Tuhan. Ikutlah aku Simon. Dia enggak pikir-mikir kedua kali loh. Dia enggak mikir lagi, terus gimana ayahku, gimana ibuku. Dia enggak mikir lagi. Setahu saya, murid Yesus yang menikah, yang punya mertua, namanya Simon. Dia sudah beristri, kok enggak rundingan dulu sama istrinya. Kalau istrinya enggak sepakat gimana? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu kan orang dunia begitu ya. Enggak, Simon ini orangnya responsif. Jadi orang itu selalu respon. Sama kalau Anda ingin dipromosi Tuhan dalam pekerjaan, bisnis dan segala macam. Kalau Anda selalu orang yang menunda-nunda pekerjaan, besar kemungkinan kesempatanmu akan lewat. Jadi orang itu selalu available, selalu siap. Elisa dilempar jubahnya Elia, langsung Elisa tahu ini panggilan untuk melayani Tuhan. Langsung dia tinggalkan kenyamanan di dalam keluarganya. Oh tadi saya ngomong kenapa Elisa dipilih. Salah satu hal yang luar biasa dari Elisa, dia itu tanggung jawab. Meskipun dia kerja di papanya, tapi untuk kerja, lembu ke-12 dia yang tunggangi saudara. Kenapa dia nggak diem aja duduk di anak bos, suruh yang lain aja kerja, tapi dia ikut kerja. Ini orang membuktikan kualitas bahwa dia layak untuk dipercaya lebih lagi. Tapi ketika Elia panggil dia, langsung respon. Nggak pernah ada kata tapi dalam hidupnya. Ada berapa banyak kita selalu memberikan excuse sama Tuhan. Tuhan sorry, belum siap. Tuhan masih belum, Tuhan masih enak di sini Tuhan, nggak mau ke sana. Nanti kalau orang lain yang dipakai Tuhan, Anda mulai marah sama Tuhan. Kenapa kok aku nggak dipakai? Bukannya kamu yang menolak terus. Jadi orang itu harus selalu siap, respon. Saya itu ingat ya, dalam masa waktu itu ada namanya Kairos, ada masa namanya Kronos. Kairos itu adalah waktu di mana ketika Tuhan datang, kesempatan datang, kita akan dibawa Tuhan di situ, ada promosi. Jawaban ada di Kairos. Tapi banyak orang itu cuma nunggu Kairos, kapan Kairos datang, kapan Kairos datang. Orang lupa di masa Kronos. Masa Kronos itu masa yang tidak ada ujungnya seolah-olah. Tapi kita disuruh setia di situ. Selalu siap di situ, bekerja. Saya selalu percaya, saya ini bukan pilihan utama. Dulu yang dipanggil menjadi full timer pertama kali itu bukan saya, teman saya. Dia lebih tinggi dari saya. Waktu itu apalagi nyanyi lagu, zaman-zaman itu lagu yang suka lompat-lompat. Itu teman saya lompat, saya sudah pasti tidak kelihatan. Apalagi kalau dia di depan saya, lebih tidak kelihatan. Tinggi dia. Dia yang dikira akan jadi full timer, tapi dia nggak jadi full timer. Saya itu second chance. Saya selalu menyadari bahwa saya ini bukan pilihan utama, pilihan kedua. Tapi ketika pilihan utama nggak taat, saya akan di belakangnya akan berkata, I'm available. Saya selalu siap. Jadi orang itu selalu respon. Pastor Philip berkata, Sam, siap-siap ya. Oh, siap-siap kemana nih?
Jadi gembala di Jember 6 tahun, tiba-tiba Pastor Philip bilang, kamu pergi ke Sidoarjo ya. Siap ya Sam? Saya bilang, kalau Pastor Philip dapat itu, saya siap. Saya enggak mikir 2 kali saudara, pindah dari Jember ke Sidoarjo. Di Sidoarjo ngalami peperangan, ngalami tantangan. Tapi saya lewati itu. Pindah di Bali ini cuma 2 bulan persiapan. Sam, siap ya ke Bali, berangkat. Siap lagi berangkat. Meninggalkan semuanya. Kadang-kadang saya pikir, makanya di Bali nggak siap. Datang ke sini itu kos di apartemen selama 8 bulan. Itu kasur itu ajaib, kasur apartemen kami itu. Nggak usah tahu apartemen apa, ya. Jangan-jangan cuma nanti jadinya ya. Tapi di apartemen itu kenapa kasurnya pegasnya cuma 1? Jadi kalau saya goyang ke kanan, Pastor Lani kayak agak terangkat. Kalau Pastor Lani ke kiri, saya juga ikut terangkat. Seminggu di apartemen itu tiba-tiba sakit boyok. Aduh kok begini ya, tiap kali bangun tidur. Tapi kita selalu ready. Bagi Pastor Lani itu lebih susah di apartemen itu. Karena apartemen itu banyak cicak dan tokek, saudara. Kalau di rumah saya ada teriakan keras dari Pastor Lani, saya tahu itu pasti bukan maling, bukan pencuri. Bukan tikus, Pastor Lani berani sama tikus. Bukan kecoa, wah kecil. Saya tahu cicak, ini pasti cicak. Kalau saya yang dipanggil ketemu cicak, pilihannya cuma 2. Antara kamu pergi atau kamu mati. Saya bisa pegang cicak, tapi kalau dia lagi mati aja, nggak usah pas dia gerak-gerak gitu ya, saya jadi agak cijian sekarang. Ini ngomong apa ini? Anda tahu, pulang ke apartemen itu, yang dilakukan istri saya adalah buka payung. Nggak hujan. Itu, jalan itu seperti melewati lembah Bakah. Tokeknya banyak di apartemen itu, ya ampun. Ternyata Bali banyak tokek ya. Itu jalan itu sambil payung, paling enggak kalau tokek jatuh itu masih ada payung yang menutupi. Ada tiang awan, tiang payung. Pagi-pagi buka pintu apartemennya, tiba-tiba ada biawak yang lagi pamer badan. Seolah-olah nyapa, hai. Ya ampun. Istri saya tuh berjuang. Suatu hari saya lagi pelayanan, istri saya sendirian malam hari. Lo tokeknya masuk di dalam kamar. Coba, kok ya pas itu ya. Pas gak ada suaminya, pas tokeknya masuk. Nggak permisi lagi tokeknya. Tiba-tiba dia menyapa, tokek. Anda tahu. Tapi ketika disuruh berangkat, kita berangkat aja. Orang itu harus respon. Makanya sekarang ini kalau belum ada panggilan, be ready. Prepare, apa yang perlu prepare. Kembangkan, bangun hidupmu. Nanti ada masanya, Tuhan akan datang dan berkata, ikutlah aku. Kita siap, saudara. Amin. Siapa yang mau menjadi orang yang selalu siap? Angkat tanganmu, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, kenapa Tuhan memilih Simon? Yang kedua ini, Simon itu punya ruang untuk mengembangkan potensi dalam kehidupannya. Simon dikatakan tak terpelajar. Orang selalu berkata dia tak terpelajar. Ya, tapi Tuhan ketika lihat Simon pertama kali di Yohanes 1 ayat 42, saya bacakan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, Yohanes 1 ayat 41-42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nama Petrus itu pemberian Tuhan. Tuhan sudah melihat potensi bahwa kamu Simon, kamu akan menjadi Petrus yang artinya batu kecil. Nanti di atas Petra, di atas batu karang ini, di atas Yesus, kamu akan menjadi seorang yang luar biasa. Tuhan itu melihat potensi. Tuhan kita itu kalau lihat hidup kita dia nggak lihat sekarang, yang dia lihat masa depan. Kamu akan jadi orang hebat, kamu akan jadi pahlawan, kamu akan jadi orang sukses, kamu akan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan selalu lihat ke depan kita, saudara. Tapi untuk mencapai itu semua, Anda dan saya harus punya ruang untuk dimuridkan lebih lagi. Anda tahu pembentukannya Simon sama Tuhan Yesus gimana?
Tidak kaleng-kaleng saudara. Kenapa saya katakan? Coba lihat, ada satu, kalau lihat pembentukannya Simon sama Tuhan Yesus, itu gak gampang. Orang selalu berkata Simon itu cuman orang tak terpelajar. Bahkan di Kisah Para Rasul ketika dia penuh dengan Roh Kudus, orang bilang ini orang tak terpelajar. Orang lupa, orang Yahudi itu ada beberapa sekolah yang dia alami. Kalau masih kecil, dia masuk sekolah namanya Beth Sefer. Anak-anak laki Yahudi akan belajar membaca, menulis itu Beth Sefer. Kalau kita mungkin kelas TK ya, TK, kindergarten. Dari playgroup, kindergarten, mungkin di kelas-kelas 1. Itu anak Yahudi juga masuk di situ, Beth Sefer. Pasti Petrus sampai di situ. Belum lagi kalau dia level lebih tinggi lagi, dia masuk ke Beth Midras. Yaitu rumah pengajaran, usia yang lebih tua. Tapi kalau untuk level lebih tinggi lagi, dia akan masuk ke dalam satu nama sekolah namanya Beth Neset, yang artinya sinagog. Itu sudah jurusannya sekolah rabi. Ya, jadi kalau ditanya orang Yahudi, apa cita-cita yang paling bagus yang mereka bisa idamkan, itu adalah menjadi seorang rabi. Karena rabi itu adalah gelar yang diberikan ke banyak orang. Itu gelar itu betul-betul, makanya orang itu ingin jadi rabi. Dan sekolah rabi itu unik menurut saya. Karena dimanapun rabi itu berada, orang itu harus ikut. Nanti rabinya ngapain, dia akan ikut. Makanya betul kata Tuhan Yesus dikatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus angkal dirinya, ia harus memikul salibnya, barulah dia mengikut aku. Di zaman Simon Petrus ini, ada beberapa rabi terkenal, namanya Hillel. Itu rabi terkenal dari generasi sebelum Tuhan Yesus, yang dikenal karena ajaran-ajarannya bijaksana dan moderat. Ada lagi namanya Rabi Gamaliel, itu adalah rabi yang mengajarin Saulus, yang menjadi Paulus pada akhirnya. Ada rabi namanya Nikodemus yang dia ngomong, bagaimana kami bisa dilahirkan kembali? Kan tidak mungkin masuk ke rahim ibuku lagi. Tapi Tuhan berkata bukan itu, dijelaskan sama Tuhan. Yang orang lupa, ada satu rabi namanya Yesua, yang biasa kita sebut Yesus Amasya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yesua. Yesus pun seorang rabi, karena rabi itu akan selalu ada di sinagog juga. Yesus juga membuka kitab, mengajar murid-muridnya mengikuti Yesus dimanapun. Petrus memberikan ruang untuk Yesus, tolong arahkan aku, tolong muridkan aku. Kalau Anda mau dipakai Tuhan lebih, dipercaya lebih lagi, Anda dan saya harus punya ruang yang terbuka untuk tolong muridkan aku, tolong bimbing aku. Anda ke gereja berapa lama? Sudah 15 tahun. Tapi kalau di gereja ini Anda belum mengalami perubahan, tetap sama, dari dulu sekarang tak berubah. Ada lagunya, aku dulu, aku masih seperti yang dulu. Berarti kan tak berubah ya. Artinya ada sesuatu yang salah di situ. Kita harus berubah. Simon mengizinkan Tuhan untuk kembangkan aku Tuhan. Makanya ketika Tuhan berkata, ikut aku, Tuhan sudah lihat kamu tidak cuma Simon, kamu Petrus. Karena kalau orang nanti yang akan meneruskan pelayanan ini, butuh orang yang imannya teguh seperti batu tadi itu. Yaitu Tuhan berkata, kamu adalah Petrus. Dan thank God, Petrus memberikan ruang untuk dirinya mau dimuridkan sama Tuhan. Makanya enggak heran ketika Yesus terangkat ke surga, satu orang bernama Petrus, dia awalnya mulai dengan lihat itu ya, lihat orang pengemis yang lumpuh itu. Tiba-tiba dia berkata, emas merah aku tidak punya. Jangan bilang berlian banyak. Tak lucu ya, sudah lupakan. Terlambat ini ya. Emas merah aku tidak punya. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Orang lumpuh sejak lahir, tiba-tiba dia bisa melompat-lompat loh. Saya kadang mikir, itu orang lumpuh sejak lahir kan kakinya pasti kecil itu. Dia nggak pernah jalan, nggak seimbang, nggak proporsional tubuhnya. Tapi ketika Petrus ngomong sama orang ini, itu orang tiba-tiba dia bisa bangkit, dia bisa berjalan, dia bisa lompat. Ngikutin Petrus. Petrus yang sama, yang pernah doakan orang. Sampai Tuhan berkata, di manakah imanmu, hai orang kurang percaya? Bayangin, pernah gagal nggak Petrus? Pasti pernah gagal. Doakan orang sakit, pasti pernah gagal.
Tapi Petrus tetap memberikan ruang untuk aku mau belajar lebih lagi. Makanya Anda lihat Petrus yang berbeda ketika lihat orang lumpuh itu, dia bisa bangkitkan orang lumpuh itu. Bahkan dia berkata, bukan karena kesalahan kami, tapi karena nama Kristus itulah yang kamu buang itu. Itulah yang nama itu yang memberikan kemenangan buat orang ini. Sehingga yang lumpuh ini berjalan. Wah, luar biasa. Orang tak terpelajar itu tiba-tiba khotbah, sekali khotbah 3.000 orang Yahudi bertobat. Itu enggak kaleng-kaleng saudara. 3.000 orang bertobat, orang Yahudi. Bukan 3.000 orang hadir, bertobat. Kapan itu terjadi? Ketika Petrus memberikan ruang, Tuhan jadikan seperti yang kau mau. Saya percaya dalam hidup ini enggak ada satu orang punya enggak punya potensi. Semua orang pasti punya potensi. Kenapa enggak muncul? Ya karena kita enggak memberikan ruang itu untuk Tuhan muridkan kita, didik kita. Sehingga kita bisa diarahkan seperti yang Tuhan mau. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Saya enggak pernah loh bayangkan jadi hamba Tuhan, bener. Masih ingat SMP itu, saya rela EPTA saya tuh jelek, pelajaran agama jelek. Gara-gara tes prakteknya suruh nyanyi. Sudah menyiapkan lagu dari terbit matahari. Tapi saya sadar diri, lagu saya falas dan saya tuh suka nggak pernah datang ke gereja. Dan pernah suatu kali SMA ketangkap Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya rajin ke gereja. Disuruh saksi, itu mic-nya tuh goyang-goyang sendiri saudara. Ajaib kan? Ada hadirat Tuhan? Bukan, ada tangan yang gemeteran. Saya tuh nggak berani ketemu orang. Aduh bener, nggak berani ketemu orang. Apalagi suatu hari dalam sebuah pesta, paling susah itu kalau dulu ya, sekarang enggak. Tapi dulu itu Pastor Lani paling tahu. Kalau saya diundang pesta suruh doa di panggung, itu saya tuh nervousnya sudah lama sekali nervousnya. Coba bayangin. Nervousnya tuh itu takutnya bukan main. Makanya kadang ada orang yang sampai bisa di panggung dengan gampang itu, saya juga wow hebat juga ini orang. Saya enggak gitu. Takut ketemu orang. Kalau ketemu orang itu lebih baik suka behind the scene di belakang. Nggak pede itu saya dulu. Sekarang pun masih tetap nggak pede. Tetap ngomong Tuhan aku nggak mampu, aku nggak bisa. Aku terbatas. Tapi saya selalu berkata meskipun aku nggak mampu. Meskipun aku nggak bisa. Tapi aku mau melangkah kalau Engkau yang suruh. Berikan ruang untuk Tuhan muridkan kita saudara. Yang dulunya suka kepahitan, suka kecewa, berikan ruang untuk Tuhan menjamah hidupmu, supaya hidupmu bisa diubah lagi, seperti yang Tuhan mau. Amin. Siapa yang mau memberikan ruang? Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Saya ngomong sama anak saya yang paling besar, yang tertua, yang lagi kuliah. Dia lagi kuliah sama kerja di jauh, tempatnya agak jauh. Saya ngomong sama Kathleen, kalau kamu kerja, kalau kamu dimarahin sama bosmu, jangan lupa kasih senyum ya. Bilang senyum, saya maaf saya salah, tolong diarahkan. Kamu jangan marah, kamu harus senyum.
Dan kalau kerjaanmu selesai, datang ke pimpinanmu dan berkata, apa yang bisa saya bantu lagi? Kamu tidak boleh kerja cuma 1 mil, kerja mil kedua C. Anda tahu, jadi anak saya perempuan yang besar, itu tampakannya gak gampang kerja di luar sana, dimarah-marahin. Saya bilang ke dia, C, yang kuat, yang sabar ya. Papa dulu juga sama ngalami kayak kamu. Ya. Anak saya bilang, iya Pak, cita-citanya dia sederhana, pingin kuliah, papanya gak usah bantu. Dia pingin mandiri, tapi tetap IMF tetap membantu saudara. Ya. Saya bilang, kamu belajar, kalau dia lagi gak kuat, saya akan ngomong sama dia. Ingat, yang pingin ke situ tuh kamu loh. Yang kepingin ke sana tuh kamu. Makanya kamu harus kuat. Dia jalani, iya Pak. At the moment ada satu masa di mana dia ngalami tekanan itu. Dia berkata, Kathleen kuat kok Pak. Aduh saya terharu banget di situ. Kalau suatu hari nanti dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya tahu sekolah kehidupan, dia membuka ruang hatinya untuk Tuhan, ajar aku lebih lagi. Petrus itu membuka ruangnya. Aku orang tak pelajar, aku penjala ikan. Aku bukan tidak pernah punya pengalaman untuk jadi soko guru. Tapi dia buka jalan lebar-lebar untuk Tuhan ajari dia. Makanya gak heran ketika Tuhan terangkat ke surga, dia siap untuk jadi soko guru dalam kegerakan. Yang ketiga, kenapa Tuhan pilih Simon Petrus? Ini yang menarik dari Simon Petrus. Dia gak pernah marah dan kecewa ketika Tuhan membentuk hidupnya. Menurut saya, murid yang paling dibentuk dengan tanpa pakai kata-kata perumpamaan itu Petrus. Tak kasih sebuah ayat contohnya ya. Matius 16 ayat 21 ayat 23. Matius 16 ayat 21 ayat 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus memberitakan kematiannya. Dasar Petrus ini cinta sama Tuhan. Lihat kata-kata Petrus dengan Paulus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu karena cinta sebetulnya. Tiba-tiba kata-kata Tuhan apa? Petrus, baik sekali kamu. Kamu luar biasa. Betul ya kata-kata Tuhan Yesus gitu. Halo? Kan Tuhan ngomong tentang kematiannya. Petrus kan cinta sama Tuhan. Makanya Petrus berkata, takkan sekali-kali menimpa engkau. Sambil ditarik. Ya memang gak sopan juga dia mungkin ya. Tarik, takkan sekali-kali menimpa engkau. Dan Tuhan berkata apa? Petrus kamu cinta aku ya. Gitu ya ayatnya. Ayatnya belum begitu enggak? Terus ngomong apa? Ngomong apa saudara? Mana ayatnya? Apa? Nyala malaikat? Nyala malaikat? Nyala apa? Pernah ada yang ngomong kita iblis? Oh Anda pahit hati pasti. Apalagi kalau di dunia pelayanan. Nyala iblis. Iblis. Besok aku jadi iblis sungguhan. Gitu. Coba ya. Nyala iblis. Kalau saya baca tafsirannya. Memang perkataan Petrus ini bisa bahaya buat Tuhan Yesus. Maksud hatinya baik. Tapi gak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup. Rencana Bapak kepada Yesus. Kalau Yesus gak pernah menyerahkan nyawanya, gak ada keselamatan manusia, gak ada surga itu pasti nanti hari Kamis khotbah saya. Gak ada surga itu pasti. Makanya ketika Simon kelihatannya baik, tapi Simon kan gak ngerti. Ini kan dia cinta sama Tuhan, cinta sama Tuhan Yesus. Makanya ketika dia tarik, Tuhan gak akan sekali-kali terjadi padamu. Langsung dia berkata, hanyalah iblis. Apa kata-katanya? Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Maka Petrus kecewa. Dia berkata, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Itu kan pikiran Anda. Tidak ada ayat itu. Tidak ada ayat itu. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, mau dipercaya lebih lagi. Hatimu jangan gampang tawar hati ya. Jangan gampang kecewa, kena sedikit gesekan, sudah marah, sudah mau mundur dari pelayanan, jangan. Makanya saya bilang sama anak saya, kalau kamu dimarahin senyum, thank you. Kadang-kadang kalau orang luar itu selalu berkata gini, no hard feeling ya, tapi kata-katamu tuh
Menyakitkan enggak cuma di sini, banyak. No hard feeling, kan dia nggak pakai disaring ngomongnya. Ya, nggak pakai disaring. Saya pernah kerja di sebuah company, manajernya orang Korea, kalau dia marah, botol dilempar, dar. Oh, kalau zaman sekarang viral itu, sudah masuk handphone. Zaman itu belum ada polyphonic mesin handphonenya. Dilempar, dar. Coba. Kalau kita adalah orang yang gampang sekali patah, bagaimana Tuhan bisa promosikan kita, saudara? Sedikit-sedikit, padahal bukan kita yang diomongin, orang lain diomongin. Tapi entah kenapa kok bisa nyantolnya ke kita. Kok aku yang diomongin? Loh, aku gak ngomong kamu. Udah, aku merasa aku yang diomongin. Tahu dari mana? Perasaanku. Loh, kok perasaanmu? Ini bukan perasaan loh, Simon itu, saya Petrus itu. Tuhan ngomong langsung loh, nyala iblis. Kamu batu sandungan. Aduh. Kenapa dia dipilih jadi sokok guru? Karena Tuhan sudah sejak awal tahu, ini orang tahu. Saulus dimenangkan, itu lewat sebuah peristiwa, lihat sinar, dia rebah. Dia tanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Petrus itu beda pembentukannya. Simon ini Paulus itu enggak gitu pembentukannya. Dia lihat mujizat, karena Tuhan itu paling tahu manggil seseorang. Kalau Paulus enggak bisa dengan jenis begini. Dia pakai mujizat, karena orang ini pengetahuan, makanya dia harus lihat mujizat. Makanya ketika dia habis mengalami kebutaan, dia dapat suara juga. Kamu pergi ketemuin namanya Ananias. Ananias juga dikasih tahu, Ananias doakan. Dan terjadilah ketika Ananias doakan itu, selaput itu gugur, dia bisa lihat. Tahu apa yang terjadi sama Saulus? Langsung minta baptis. Habis minta baptis, dia bergabung sama murid-murid ketakutan. Dia bersaksi tentang Yesus. Perubahannya 180 derajat lewat mujizat, karena Saulus lihat langsung dari Tuhan. Petrus itu gak mempan kalau terus, Simon, kamu gak bisa begitu. Sudahlah, kamu gak boleh ngomong gitu Simon. Oh, Simon lebih bandel, ini orang keras. Gak bisa, Tuhan itu paling tahu. Dialah penjunan, kita ini tanah liat. Kalau Tuhan izinkan kita lewati proses yang gak gampang menurut kita, berarti artinya saya selalu punya ayat sebagai ayat kekuatan saya. Pencobaan datanya tidak melebihi kekuatanmu. Jadi kalau saya ngalami proses apapun, saya tahu ini masih ada kekuatannya. Tapi juga sering ngomong, Tuhan aku gak mampu lagi loh. Tapi tetap saya akan berdiri di situ, tetap berjalan kuat bersama Tuhan. Itu aja. Itu ayat kantaran saya, pencobaan datangnya tidak melebihi kekuatanmu. Dan kalau kamu dicobai, kamu akan diberikan kuasa, kekuatan aja, bukan kuasa, kekuatan untuk dapat menanggungnya. Itu salah satu ayat kantaran saya. Kalau saya mengalami proses, saya langsung pegang ayat itu, pencobaan datangnya tidak melebihi kekuatan. Tiap orang itu prosesnya beda-beda. Petrus tanya sama Tuhan, Tuhan kalau si orang Yohanes yang ngeklaim dia murid yang paling dikasih, gimana dia? Tuhan ngomong gini, gak perlu tahu urusannya dia. Mau dia hidup, mau dia mati, bukan urusanmu. Tapi kamu, kata Tuhan, Petrus, nanti kamu akan ada masa di mana kamu akan memberikan tanganmu untuk kamu akan dibawa. Itu cerita tentang kematiannya Petrus pada akhirnya. Coba. Dan pada akhirnya Petrus memang menyerahkan dirinya di Roma. Akhirnya dia minta disalib terbalik. Tiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Tapi kalau Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam hidupmu, jangan jadi orang yang gampang kecewa. Jangan jadi orang yang gampang marah atau putus panggilan atau apapun. Jangan, no. Maju terus bersama Tuhan. Katakan amin. Coba senggol, kita tidak boleh baperan. Kita tidak boleh gampang patah. Tidak boleh gampang kecewa. Amin. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Ada yang kelima. Yang keempat. Saya terakhir dengan yang keempat ini aja. Kenapa Tuhan pilih Simon yang keempat? Karena ini loh, dalam kegagalan tidak memukul diri, tapi bangkit untuk mendekat pada Tuhan. Saya mau tanya di sini, siapa yang tidak pernah gagal? Angkat tangannya, kita foto sebentar. Ini orang hebat. Saya tuh suka naik motor, tapi saya nggak izinkan anak saya naik motor. Saya bertanya-tanya sama dalam diri saya, kenapa saya tidak mengizinkan anak saya naik motor? Saya pikir-pikir lagi, ternyata saya itu trauma. Belajar naik motor pertama kali, itu kenangannya masih ada, nabrak pot tetangga. Jadi motornya jatuh, potnya tak head, bukan bola saudara, pot, bang. Itu berdarah. Saya pikir-pikir lagi, iya ya,
Saya naik motor pernah nabrak bemo, mikrolet. Itu kaki ketemu bempernya, tangan ketemu kaca ini ya. Aduh, itu betul-betul sampai diangkat saya. Ternyata saya tuh, iya ya, makanya kadang-kadang saya pikir apa yang pernah dialami itu akhirnya jadi mungkin takut untuk anak saya naik motor. Gitu. Anak saya sudah bilang, "Pak, Koko sudah mulai besar ini, Koko akan naik motor." Saya agak ragu untuk memberikannya. Saudara, dalam kegagalan, jangan jadi orang yang suka memukul diri. Tapi bangkitlah. Bangkitlah. Simon itu sebelum dia menyangkal Tuhan sudah ngomong sama Petrus gini, "Nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali. Oh, Petrus berkata, aku tidak akan sekali-kali. Tapi Tuhan berkata, kamu akan menyangkal aku. Petrus menjawab apa? Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, di Lukas ya 22, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Tapi hebatnya Tuhan juga, Tuhan berkata, kalau kamu sudah insaf, ingatkan, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Petrus menyangkal Tuhan, 3 kali dia menyangkal. Dia menyesal ketika ayam berkokok, dia langsung menyesali kenapa aku menyangkal Tuhan. Tapi di Yohanes 21 ayat 7-11, ketika Yesus setelah bangkit, dikatakan maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Yohanes yang ngasih tahu Petrus, itu Tuhan. Karena murid-murid lagi habis menebar jala sepanjang malam gak dapat ikan. Ketika mereka sudah di siang hari itu, pagi atau siang pagi, itu Tuhan hampiri mereka. Langsung Tuhan berkata gini, dikatakan itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Petrus dalam kegagalannya, ketika Tuhan berkata, kamu bertolaklah ke dalam. Akhirnya mereka menghela jala mereka menebarkan jala lagi. Terkumpul ikan 153 ekor itu. Dan ketika mereka dapat ikan, Yohanes ngomong sama Simon Petrus, itu Tuhan. Dia nggak pakai pikir 2 kali, dia pakai baju. Dia dikatakan dia masuk ke danau. Memang nggak dicatat apa-apa, tapi saya yakin dia menghampiri Tuhan. Dalam kegagalan, Anda tetap datanglah kepada Tuhan. Jangan menjauh. Ku telah mati dan tinggalkan, saya kebablu, cara hidupku yang lama. Dalam kegagalan datang, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kalau Anda lagi gagal, jangan memukul diri. Jangan labeli, kamu memang pecundang, kamu memang tidak layak, kamu ini memang tidak akan bisa menang. No, jangan. Anda harus berkata, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Lihat Alkitab kita, banyak orang gagal di Alkitab. Rahab, kepala mucikari. Rut yang kehilangan suaminya. Orang Moab lagi, bangsa terkutuk. Tuhan bisa ubah Rut menjadi nenek moyang Raja Daud. Siapa lagi coba? Yesaya punya istri meninggal, menantunya bohongin. Dia namanya Tamar, dia bohongin. Karena dia anak-anaknya yang anak Yesaya yang menikah sama Tamar itu meninggal. Dua-duanya sudah meninggal, tinggal ketiga. Yesaya nggak rela kasih anak yang ketiga. Tamar bikin sebuah permufakatan. Dia bohongin Yesaya, akhirnya punya anak dari Yesaya. Siapa? Saya ngomong Yesaya ya, itu kan nabi ya. Siapa ngomong Yesaya? Itu Yehuda saudara,
thank you ya. Ya gini ya, harus begini, bagus. Dikritisi begini bagus supaya saya direvisi, daripada direvisi di situ. Siapa bilang Yesaya? Itu kan nabi. Temannya Yeremia. Yehuda Tamar masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Arkan yang membuat Yosua kalah perang sama Ai, temannya Susu bukan, Ai. Kalah sama Ai, itu gara-gara Arkan. Kalau ditarik garis keturunan lagi, Arkan siapa? Keturunannya Yehuda. Tapi dari Yehuda dengan Tamar yang, saya kadang nggak berpikir kok bisa, kok dari Tamar gitu loh. Yang jadi raja meneruskan Daud, anaknya Batsheba. Kadang nggak habis pikir, tapi Tuhan itu panjang sabar. Saya ngomong gini bukan berarti, berarti nggak apa-apa aku berdosa. No, jangan. Anda harus berkata, aku mau hidup kembali kepada Tuhan. Aku mau menyukakan Tuhan. Tuhan itu bisa mengubah. Saya selalu punya prinsip dengan Pastor Rani, nasi itu sudah jadi bubur. Jangan berdoa bubur jadi nasi, nggak bisa. Nasi sudah jadi bubur, tapi apa yang bisa kita lakukan? Jangan bubur itu jangan dibuat kosong. Harusnya bubur itu dipercantik. Apa? Kasih lapjong, kasih telur jaipoh, kasih telur setengah matang di situ. Bubur kayak gitu, mahal harganya. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan tertarik ketika kita berkata, aku mau bangkit dari kegagalan. Tuhan akan lihat, aku akan jadikan kamu indah. Aku akan jadikan kamu indah. Amin. Gak tertarik masa lalumu apa? Karena Tuhan selalu lihat ke depan. Kalau Anda percaya sama aku, kata Tuhan, kalau engkau percaya sama aku, engkau akan kujadikan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat ada padamu, bukan kutuk. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.